Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Tawjih 'am. Ramadan dhaifun karim. Ayyuhal muslimun, hadha dhaifukumul karim 'ada 'alaykum bihamdillah bi'afiyah wa salam. Fa'akrimuhu bis-siyam wal qiyam wal i'tikaf fi buyutillah wa mudarasatil Qur'an. ولا تلهكم عن إمارة أوقات بالطاعات أموالكم ولا أولادكم فقد أنزل الله 3 آيات تكفي المؤمنين موعظة إن تدبروها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ramadan dhaifun karim. Katanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Ramadan itu adalah tamu agung. Ingat, Ramadan tamu agung. Maka hai kalian orang-orang muslimin, ini adalah tamu kalian yang agung. Dia datang kembali kepada kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bi'afiyah wassalam. Ya, selamat, afiat, dan kitanya juga dikasih sama Allah afiat dalam menyambut datangnya Ramadan. Fa'akrimu, maka umumnya orang kalau kedatangan tamu ngapain? Siap-siap nyambut aja. Siap-siap dong. Akrimuhu bisyam, maka menyambut Ramadan itu sambutannya adalah dengan puasa. Maka kalau kamu menjalankan ibadah puasa, itu bagian daripada sambutan kamu dalam menyambut Ramadan. Wal qiyam, sambut dia juga dengan ibadah di waktu malam, dengan kita tarawih, salat berjamaah, menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan witir yang kita lakukan. Ini bentuk daripada sambutannya. Akrimuhu bisyam wal qiyam wal i'tikaf fi buyutillah. Kita juga dianjurin untuk i'tikaf di rumahnya Allah. Tapi ini untuk siapa, Bu? Laki-laki, ya. Kalau i'tikaf perempuan boleh, Ustazah, boleh kalau jauh dari fitnah. Kalau ibu-ibu i'tikaf jauh dari fitnah boleh. Tapi kalau ibu i'tikaf di situ munculnya fitnah, pergi, mohon maaf, misalnya remaja-remaja pergi i'tikaf, pergi sama siapa yang bukan mahram, itu bukan i'tikaf. Itu bukan i'tikaf. Sama kayak orang mau pergi pengajian tapi jalannya sama yang bukan mahram, bukan pengajian itu. Isyadah. Mau cari pahala tapi ngelakuinnya salah. Bukan pengajian itu. Perginya sama yang bukan mahram, bukan pengajian. Gimana ente mau ngelakuin sesuatu kebaikan tapi di situ yang kamu lakuin jalan menuju kebaikannya haram. Keberkahan apa yang kamu cari? Ilmunya di mana yang manfaat? Hadir pengajian tapi ngejalanin yang dilarang. Gimana ceritanya? Kalau ente orang jahil, kamu orang gak paham, begitu masih ditolerir. Lah tapi justru kadang-kadang yang bikin kecewa itu orang majelis. Identitas dia sudah dijuluki orang majelis, tapi masih bisa berjalan dengan ikhwan. Gimana? Bagaimana, gak malu itu? Sama halnya orang begitu juga i'tikaf sekarang. Mau i'tikaf, mau ibadah, tapi janjiannya rame-rame dari komunitas, bukan mahram. Nanti tahu-tahu di tengah-tengah situ ada yang dia suka, atau ada orang yang dia memang menjalin hubungan dengannya.
Kita mau cari pahala. Kalau di situ adanya fitnah, maka itu gak jadi pahala. Sudah nikah, suaminya gak itikaf, yang ibu repot itikaf. Bingung gak? Ibu-ibu getol banget itikaf. Ya Allah, ibu-ibunya getol itikaf, suaminya enggak itikaf, suami di rumah. Bagaimana tuh Ustazah nyikapinnya? Ya ente di rumah, suami ente enggak itikaf gitu. Lain ceritanya suami ngajak, "Mah, itikaf yuk. Kamu di ruangan perempuan, saya di tempat ikhwan, rijal." Oh iya, istri nemenin. Hadza ba'id minal fitnah. Benar, jalannya sama siapa? Atau kamu nemuin ada satu masjid, tempat akhwatnya, tempat perempuannya tertutup. Subhanallah, ada masjid tempat perempuannya tertutup rapat, terjaga, tidak begitu tidak dipandang oleh laki-laki, dianya juga tidak mudah memandang laki-laki. Bagaimana dengan itu? Seperti itu. Kalau memang memenuhi syarat masjidnya, maka boleh kita ke sana. Kembali lagi kepada syaratul ula. Ada fitnah enggak dengan kamu perginya? Fitnah kamu pulangnya? Kalau enggak ada, boleh. Tapi kalau kemungkinan ada, maka kamu enggak boleh pergi ke sana. Jadi i'tikaf perempuan. Maka di mana perempuan bisa meraih nih pahala i'tikaf ini? Kalau kamu lagi umroh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu mahallul i'tikaf, itu tempatnya i'tikaf, yaitu dicari. Atau kalau kita perempuan banyak ada kajian-kajian dibuat di masjid. Haid battah, orang haid enggak boleh masuk. Ingat, orang haid enggak boleh masuk. Yang masuk enggak haid, niat i'tikaf jangan lupa. Selama kamu belajar di situ, kajian di situ sambil niatin i'tikaf. Nah, itu baru benar. Kalau enggak usah ada i'tikafan fi buyutillah. Wa mudarasatil Quran, menyambut datangnya Ramadan dengan apa lagi? Baca Al-Quran. Quran sambutnya dengan Al-Quran. Madrasatul Quran, sambil mempelajari Al-Quran. Kita benar-benar saling mudarasahnya, mencari apapun hal terkait dengan Quran. Belajar tafsirnya kalau ada, enggak ada belajar tajwidnya. Benar-benar kita makmurin diri kita dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Wala tulhikum an imara awqati bitta'ah amwalukum wala auladukum. Jangan sampai dalam menghidupkan waktu-waktu ini dalam taat kamu terabaikan, terlalaikan gara-gara urusan harta dan ngurusin anak. Ramadan ini luar biasa. Pahala berlipat ganda, kesempatan begitu luar biasa terbentang luas di depan mata, tapi godaannya juga luar. Nah, di antara godaan yang sering datang itu adalah godaan-godaan banyaknya pesanan karena puasa. Iya apa tidak? Tukang kue laku, tukang jahit laku, semua apa-apa aja Ramadan ini laku. Walaupun tukang kolak aja, kalau emang pintar bikinnya laku. Semua apa aja Ramadan pesanan hampir semuanya ada. Tapi ingat, kebanyakan orang diuji dengan berkahnya Ramadan ini mengalihkan dia menghidupkan waktunya untuk taat. Sehingga waktunya habis ngurusin hampers. Tahu enggak? Iya. Dia ngurusin urusannya dia. Ya maaf kalau di sini ada tukang kue. Ya, kue-kue kering misalnya, repot manggang, repot oven, repot ngadon. Boleh gak Ustazah? Boleh. Tapi kamu harus benar-benar pinter, pandai, cerdas, bijak di dalam mengelola manajemen waktunya.
Karena banyak orang di sini kalah, hancur, rusak daripada kemuliaan Ramadannya gara-gara terlalu fokus dalam meraih untung dari materi dunianya. Dia cuma ngejar untung dunia. Makanya nggak benar-benar merasakan atmosfer Ramadan, kecuali cuma yang dicari keuntungannya. Apa bedanya itu dengan ahli dunia di luar sana? Nggak ada bedanya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan sama Allah ada sesuatu yang memang di situ menguntungkan kita, boleh. Tapi jangan sampai ngabain kita dari ibadah. Jangan sampai ngabain kita dari berbuat kebaikan. Mau itu urusan harta sampai urusan anak. Anak juga. Kan anak selalu jadi alasan gara-gara orang gak bisa ngaji. Baik. Anak selalu menjadi alasan orang-orang gak bisa ngaji. Dan ini udah menjadi teguran yang keberapa gak tahu dari Allah di dalam Al-Quran. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita orang-orang beriman yang dipanggil sama Allah di dalam firman-Nya, di mana katanya Allah sudah menurunkan ayat-ayat ini kepada kita untuk cukup bagi kita sebagai nasihat yang dapat kita renungkan. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada orang dikasih pekerjaan masuk malam, kerjanya shift malam, pulang sampai larut. Dia mau dan dia gak keberatan ngejalanin itu. Dengan suka hati bahkan dia ngejalanin itu. Dia dengan mudah menerima, akalnya dengan mudah menerima lantaran anggapannya itu shift malam. Tapi giliran ibadah seperti taraweh malam, entah kenapa hawa nafsunya bisa banget mengalahkan dia dalam berbuat kebaikan. Hawa nafsunya mendorong dia untuk udah ente ini kan hari-hari kerja, ini mumpung lagi istirahat. Orang hari-hari kerja, mesti begitu ada libur, kapan lagi mau taraweh? Kapan lagi mau ibadah? Kapan lagi mau ngerjain kebaikan? Ini tapi hawa nafsunya berkata-kata, kapan lagi mau istirahat? Kapan lagi mau tenang-tenang? Kapan lagi mau jalan-jalan? Kapan lagi mau happy-happy sama teman? Enggak, momennya diambil untuk apa? Kalau nggak kerja, momennya diajak untuk bukber. Dalam bukber, taraweh bubar. Ya, iya ibu, dalam bukber taraweh bubar. Hati-hati, jangan sampai kita bukber tapi taraweh bubar. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menekankan wa man yaf'alu dzalika. Siapa yang karena harta dan anak lalu kamu menjadi terbuai dan lalai untuk mengingat Allah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dari kita yang berbuat itu maka kita tergolong orang-orang yang rugi. Mau rugi di dunia tentu akan ada sesuatu yang merugikan dia. Dari apa? Dari dirinya. Kalau di akhirat udah pasti penyesalan, tapi namun penyesalan itu tidak lagi berarti. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah ingetin kita, berinfaklah kamu dari apa yang kami berikan kepadamu. Kita disuruh bagi dari apa yang Allah beri kepada kita. Allah gak pernah ngomong bagi hartamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu dari apa yang kami berikan kepadamu. Karena Allah mau selalu ngingetin kita, kalau apa yang kita punya gak ada yang datang dari kita kecuali datangnya dari Allah. Berapapun nilai yang kita punya, semua itu datangnya dari Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqulu rabbi, karena kalau udah datang kematian semua dari kita akan berkata, laula akhartani. Ya Rabb, andai kau undur-undur kami, jangan kau cabut nyawa kami sekarang. Ila ajalin qarib,
Semua orang yang mati bilang begitu. Ya Rabb, andai kau undur, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, kami akan bersedekah. Lihat orang yang meninggal, penyesalannya minta diundur bukan karena mau pamit, bukan karena mau bilang warisan ini buat si fulan, enggak ada. Tapi justru yang dia bilang laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa kum minas salihin. Aku akan bersedekah, akan kubagikan hartaku kepada yang berhak agar aku tergolong dari golongan orang-orang salihin. Itu yang dikepengenin orang yang wafat. Mereka gak pengen yang lain, mereka pengen infakin hartanya. Dikira orang yang ninggalin warisan banyak senang, gak senang. Sedih dia kalau dia tahu, apalagi dia tahu anaknya bakal ribut, mendingan aneh sedekahin semuanya. Daripada aneh tinggalin banyak tapi ujung-ujungnya anak aneh jadi ribut. Dia bilang mendingan anak sedekahin. Itu yang dia harap. Sementara yang anak repot ditinggalin harta, mikirin dirinya sendiri. Yang meninggal menyesal, kenapa hartanya kutinggalkan? Hanya kutinggalkan untuk anak-anakku saja. Makanya kalau memang meninggalkan warisan banyak itu adalah anjuran, maka Rasulullah orang yang pertama yang paling ninggalin banyaknya warisan kepada anak-anak turunannya. Tapi itu gak dilakuin sama Nabi kita Muhammad. Apalagi tahu Nabi Muhammad punya keturunan sampai hari kiamat ada. Jadi kalau memang ninggalin investasi untuk anak itu adalah bagian dari suatu keharusan yang memang dianjurkan, yang pertama yang akan melakukan itu adalah Nabi kita Muhammad. Toh secara keturunannya nggak habis sampai hari kiamat. Lah ini turunannya nggak tahu sampai kapan, udah ninggalin harta buat 7 turunan. Dia ninggalin harta buat 7 turunan, subhanallah. Tinggalin harta buat 7 turunan, toto nyampe di kubur dia nyesel. Kenapa aneh tinggalin? Lalu Allah jawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguhnya Allah itu tidak akan pernah menunda satu jiwa pun kalau udah datang ajalnya. Gak akan pernah ada yang ditunda oleh Allah. Idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Punya Allah yang maha memberitahukan kepada kita apa yang dia perbuat. Nah, kita dikasih tahu di sini. Cukup ayat ini, kata Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, cukup ayat ini sebagai nasihat yang dapat kita renungkan. Bahwa penyesalan orang yang rugi karena seringkali terlalaikan, teralihkan karena urusan harta dan anak-anaknya. Jadi sibuk sama anak boleh, tapi gak boleh lupa sama Allah. Ngurusin anak bagus, bagian daripada amal, bagian daripada ibadah. Ngurusin anak apalagi ngajarin anak dalam taat, dalam ibadah, benar, bagus. Tapi kalau kita cuma besarin anak, ngurusin anak, lalu kitanya punya iman menjadi pupus, maka kita adalah orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta gitu juga, nyari uang boleh, kerja boleh, mau cari makan atau mau cari uang untuk berbagi boleh, beda. Kalau nyari uang untuk makan ketaker deh kurang lebih. Kalau nyari uang buat orang, buat minta lebih boleh, enggak juga ada larangannya. Yang dilarang sama Allah gara-gara itu uang kamu lupa sama Allah, dan Allah enggak mau. Tapi kalau mau punya uang silahkan, mau punya harta boleh. Tapi kalau punya harta jadi bikin kamu enggak ngaji, buat apa? Punya harta bikin kamu jadi gak kenal sama Allah, buat apa? Kaya rumah besar tapi gak tahu Allah, gak tahu Rasulullah, buat apa? Rumah yang besar tapi di hati seseorang tidak ada Allah dan Rasulnya, maka pastikanlah tanya kalau perlu sama mereka, rumah besar ini pengaruh gak? Karena ternyata hati mereka padam, tidak punya cahaya. Walaupun rumahnya besar, lampunya kristal, hakikatnya hatinya gelap gulita, hidupnya hampa, seolah tak terarah, gara-gara gak ada Allah dan Rasul. Ada orang rumahnya kecil, biasa-biasa aja, bayar listrik aja kadang-kadang sampai tokennya udah mati, harus beli listrik, nyicil-nyicil 50, 100, seadanya duit, dapatnya berapa, udah dikerjain.
Tapi walaupun rumahnya gelap, walaupun dia punya bayaran listrik seolah dikejar-kejar, hatinya nggak pernah padam. Cahaya di hatinya terus menyala. Kenapa? Karena di hatinya punya Allah dan Rasulullah. Walaupun rumahnya ngontrak, rumahnya kecil, bahkan mungkin isinya ala kadarnya, bukan seperti rumah-rumah pada umumnya, ada ini, ada itu, kitchen set rapi, kompor, wah rapi semua. Enggak, rumah pas-pasan. Tapi hatinya penuh cahaya. Itu jauh lebih nikmat daripada orang yang punya rumah besar, megah, tapi enggak punya Allah di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Fa masalah harta yang kamu cari, yang seringkali membuat kita lalai, diingatkan kembali betapa pentingnya memiliki harta untuk kita berbagi. Apalagi ini momennya. Momennya bulan suci Ramadan. Kita jadikan bulan ini adalah bulan yang kita berbagi. Bulan ini adalah bulan yang kita memberi. Bulan ini adalah bulan yang kita merasakan rasanya apa? Rasanya sulit yang orang lain, rasanya perihnya, laparnya perut yang memang selama ini jarang kita rasa, jarang kita rasa. Tapi orang, banyak dari mereka yang kerepotan, banyak dari mereka yang kebingungan, banyak dari mereka yang kelimpungan. Bahkan untuk beras aja di rumah mereka mungkin gak ada. Dan itu banyak, Bu, banyak. Mereka bingung, mereka bimbang, mungkin tak terlihat oleh kasat mata, tapi nyatanya yang seperti itu masih banyak. Dan ini momennya, apa yang kamu punya bagi. Momennya kalau kamu bikin kolak di rumah, beri. Kamu bikin apa di rumah, kasih. Apa aja. Al-Imamul Haddad ya, mengingatkan kepada kita untuk di dalam nasihatnya untuk berbagi menu berbuka kepada orang. Menu berbuka, kata Imam Haddad, menu berbuka ini yang dibagi kapan? Pas bukaannya itu. Makanan yang bisa kamu kasih ke orang buat dia makan, buat dia buka puasa pertama, itu pahala yang besar. Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Airnya yang minum tegukannya dari kamu. Au kurma yang dia makan, dia telan, dia gigit pertama dari kamu. Itu yang dicari. Makanya man fattara shaiman, memberi makanan berbuka. Walau kan gitu. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma. Atau mungkin nasi untuk dia makan buka saat itu. Itu yang besar. Kalau ngasihnya setelah berbuka, pahalanya sedekah. Jadi cerdas-cerdaslah dan bijak-bijaklah dalam memberi makanan berbuka sekalipun. Makanan berbuka kalau kira-kiranya ini makanan santai nih, jangan kasih. Kalau yang kamu kejar pahalanya man fattara shaiman. Hampers bagus. Tapi itu maksudnya babul hadaya, itu bab hadiah. Kamu ngirimin serikaya buat orang, pintar bikin serikaya. Tapi pikir-pikir, ini serikaya makanan suapan pertama kagak? Kalau serikaya bukan makanan suapan pertama, mendingan kasih tahu isi. Karena orang antara serikaya sama tahu isi, pengenan mana Bu makan ya? Ibu tahu, serikaya tahu isi. Akhirnya tahu isi. Pintar-pintar waktu berbagi. Mana yang orang kiranya bakal comot, itu yang kamu kasih. Itu yang bakal orang makan, itu yang kamu ambil, itu yang kamu beri. Itu yang dicari. Makanya kita kenapa perlu belajar, biar saat kita memberi pun jangan sampai salah sasaran. Kita harus paham, oh ya, orang makan begini, bagi yang orang cari, biar kita dapat pahalanya. Yang gak puasa, ambil bagian dalam memberi atau dalam memberikan makanan itu untuk dia makan suapan pertamanya. Kalau kita dulu orang puasa, kita lagi enggak
Begitu dia mau makan kurma, nanti dari tanganannya aja makan kurma ya. Jangan yang lain. Dari mana ya makan kurma ya? Gitu. Mau ngapain? Mau cari pahala, Bu. Mau cari pahala. Ya orang-orang haid sibuk di dapur, nyiramin nuangin sirup, buat bagi-bagi, nyajiin. Biasanya di Banat sudah disajiin di ruangan sebelah untuk berbuka. Waduh tuh yang nuangin sirup tuh yang diteguk glek orang minum. Nah, itu pahala manfaat soiman. Dapat jatahnya. Yang ngeluarin infak hartanya kebetulan sirupnya kepake, ya dapat jatahnya. Yang cerdas memberi, jangan salah sasaran. Kalau kamu mau dapat pahalanya lebih besar. Ingat karena penyesalan selalu datang di akhir. Ajal kalau udah datang mau kamu ngerengek kayak apapun juga, gak akan pernah ada cerita yang sudah tiada dikembalikan lagi ke bumi hanya untuk memenuhi hajat-hajatnya. Maka sebelum penyesalan itu datang, kita sudah menjadi orang yang bijak dalam menyikapi hal-hal ini. Oh, kita lebih antisipasi, kita lebih jaga diri, kita lebih waspada, kita lebih mengejar pahala-pahala yang bisa kita ambil, yang bisa kita cari di bulan-bulan mulia ini. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, Allah jaga kita. Insyaallah puasa-puasa kita semua tidak menjadi puasa-puasa yang sia-sia, tetapi puasa-puasa yang memang mengajarkan kepada kita pentingnya kita mengolah jiwa kita, menahan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita kalah oleh hawa nafsu diri kita sendiri ya. Ramadan setan gak ada, tapi kenapa kok kita doyan banget tetap melakukan kesalahan? Mobil khususnya dosa yang paling ringan dibuat, bukan yang paling ringan ininya dosanya, tapi dosa yang paling ringan dilakukan. Dosa apa? Dosa mulut. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam Mawaidul Ramadaniyah, dari nasihat-nasihatnya terkait Ramadan ini, ingat-ingat Bu, orang kalau ngejalanin puasa sebaiknya hindarin perkumpulan yang sia-sia. Ingatin ya. Hindarin perkumpulan yang sia-sia. Kenapa? Karena biasanya pemicu yang menggerakkan lisan kita untuk ghibah itu karena ada lawan bicara. Karena ada lawan bicara. Jadi kalau belum ketemu adzan, usahain nggak ketemu orang dulu deh. Itu tuh bukber tuh rawan. Bukber rawan Bu, kalau nggak ada unsur kebaikan yang betul-betul di dalamnya rawan. Sudahlah tempat berbukanya bahaya, pilihannya entah di mana, ditambah lagi nanti dalam menjalankan ibadahnya terabaikan, raweh mungkin tertinggalkan. Nah udah, mendingan jaga-jaga, mau bukber ala-ala teman, ala-ala apa, jaga di mulut. Ada lawan bicara, ada aja yang keceplosan. Yang ngenesin itu udah mau buka, ente baru batalin pahala. Bayangin, sepanjang hari gak ngomongin orang, udah benar. Begitu ketemu, keceplosan. Ya Allah, makanya kata Habib Ali, mendingan Ramadan itu banyakin menyendiri. Atau kalaupun kamu mau berkumpul, berkumpulnya udah pasti di dalam kebaikan. Ya begini, ya majelis, ya terawih, ya ibadah. Kesempatan buat nyeletuk ngomong yang gak enak kalah sama banyaknya kebaikan yang dilakukan, sama banyaknya kemanfaatan, ketaatan yang dilakukan. Itu sedikit. Tapi kalau ente duduk buka puasa di kafe, di restoran, mana lebih banyak? Pasti lahunya. Kalau di sini kamu buka di sini, habis buka puasa baru cekengesan, makanan baru lari ke perut, baru turun udah diajak sholat. Iya Bang. Sudah diajak sholat, baru sholat maghrib kelar, baca wirid, tahu-tahu sholat lagi. Ya nggak ngerti nanya sholat apa. Ya yang nggak ngerti nanya sholat apa, tasbih kata dia. Sholat tasbih, oh tasbih, maafin baru gabung soalnya.
Ya, nggak apa-apa, baru gabung, nggak sempet mau ngomong, nggak sempet mau ngobrol, nggak sempet mau apa ya. Dia mau malas, dia malu lihat temennya yang pada berdiri. Masa toto dia mojok sendiri kan nggak mungkin ya. Iya apa tidak ibu? Subhanallah, udah baru bentaran. Sebagai biasa yang baru-baru bingung, kok ini nggak ada menu nasinya. Ternyata keluarnya malam banget ya, habis tarawih dia baru keluar ya. Menu nasi baru keluar habis tarawih. Kata, nah emang orang-orang kalau ngerjain kebaikan ya begitu. Semakin kita ada di dalam lingkungan itu, maka semangat kitanya datang, bertambah. Karena kita di kelompok orang-orang itu. Nah, kalau ente di tengah-tengah teman-teman, toto cerita istiqomah. Ane tarawih dulu ya, temannya lihat. Ente beneran mau tarawih? Mau tarawih di mana? Udah di sini dulu. Ntar aneh temenin deh terawih, ntar aneh temenin, toto yang temenin pulang, nggak terawih, ada aja dorongan hawa nafsu naudzubillah menghancurkan kita semua, maka kita jaga. Pentingnya kenapa diantara salah satu sebab saya tetap melazimkan kegiatan di sini karena khawatir kepada orang-orang yang memang tidak mempunyai wadah untuk mereka tetap menyalurkan fi'lul khairnya, perbuatan baiknya. Ya, seolah-olah kita banyak yang menutup kesempatan. Nah, saya nggak mau menjadi bagian itu, tapi kita justru membuka. Jadi siapa yang pengen mencut dirinya untuk berbuat baik, sama-sama kita saling memencut diri di sini untuk kita menghancurkan hawa nafsu kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita semua. Ya, dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima ibadah di waktu malam kita, Allah terima sedekah-sedekah kita, Allah terima bacaan Quran kita. Insyaallah mudah-mudahan ya, insyaallah apa yang kita buat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keberkahan, cahaya, manfaat daripada bulan Ramadan ini, dan apa-apa yang Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada kaum salihin, mudah-mudahan Allah anugerahkan dan Allah limpahkan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biqabul tamam kullu sunna ma'mul ila hadrat rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwa abai ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa li kulli minhum was-sahabati rasulillah ajma'in, thumma ila al-khusus al-imam an-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim, wa ila al-khusus al-habib Muhammad bin Abdul Haddad wa usulihim wa furu'ihim, wa man intasa bihim ajma'in, wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il muslimin walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatul muslimin ajma'in. Inna Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'idu alaina barakati masrari wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.